Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur di Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat, maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk di Kalimantan Timur. Mengenal asal-usul nama Samarinda, tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan asal-usul nama Samarinda dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. Asal kata sama rendah dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah sama tinggi, bukan sama rendah. Perkenalkan, nama saya Jasmine, NPM 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi. Jadi, komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal itu secara bisa digunakan dengan menggunakan bahasa dan kata. Juga dilakukan dalam bentuk lisan maupun lisan. Contohnya itu kayak penggunaan kata-kata. Sedangkan non-verbal itu pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, tanda, kayak bahasa isyarat, gerakan kepala, dan juga lain sebagainya. Juga itu sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi tuh kalau contoh dari bahasa isyarat itu kayak gerakan tubuh atau segala macamnya, kayak dia pakai bahasa tangan gitu. Kayak gini. Ini I, L, Y sama dengan ini. Artinya itu I love you gitu. Bisa juga ini tuh kadang katanya itu artinya stay. Ini bisa juga. Jadi begitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bahasa menjadi aspek penting dalam sebuah interaksi. Indonesia meliputi banyak daerah. Dalam satu daerah pun memiliki beragam bahasa. Di Samarinda karena masyarakatnya yang heterogen, maka bahasa-bahasa yang dipakai pun juga beragam di tiap perkampungan. Tetapi karena penduduk asli Samarinda banyak yang bersuku Banjar dan Kutai, maka bahasa yang paling banyak dipakai pun ya dua bahasa tersebut. Terkadang masyarakat Samarinda juga lebih sering memakai bahasa Indonesia daripada bahasa Banjar maupun Kutai di kehidupan sehari-harinya. Ada juga beberapa yang menggunakan bahasa Dayak seperti daerah Pampang. Mereka menggunakan bahasa Dayak untuk berkomunikasi sehari-hari. Masjid Islam Center Samarinda adalah masjid yang terletak di Kelurahan Lerong Ulu, Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Masjid ini merupakan masjid terbesar ketiga di Indonesia setelah Masjid Agung Surabaya di Surabaya dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam. Masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter, yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masih jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga jumlah penduduk. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid, masing-masing 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter, dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. 6 menara ini juga bermakna sebagai 6 rukun. Wisata Budaya Pampang adalah destinasi wisata andalan yang ada di Kota Samarinda. Di sini wisatawan bisa mempelajari banyak hal tentang Kalimantan, khususnya suku Dayak. Berbagi hal tentang Dayak bisa disaksikan mulai dari kesenian tari, rumah adat, seni rupa, dan lain-lain. Ditambah dengan pemandangan desa Pampang yang penuh mempesona. Dengan suasana yang masih asri serta sungai dan pepohonan hijau membuat tempat ini begitu menenangkan.
Selama berada di sini, pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan warga desa Pampang yang merupakan suku Dayak asli. Selain itu, wisatawan juga bisa terjun langsung melihat dan mempelajari keseharian masyarakat di desa budaya tersebut. Kegiatan seperti bercocok tanam, merawat alam yang baik dan benar.